La syai'an aujabu ba'dal imani min daf'ih. Tidak ada satu kewajiban yang paling wajib setelah kita mengatakan saya beriman, kecuali melakukan pembelaan dari kejahatan musuh itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bisa menunaikan ibadah Jumat di siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita, sujud dan rukuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini kita masih menyisakan satu problematika umat yang kini tengah kita hadapi, berupa kejahatan musuh, kejahatan penjajah Israel di antaranya yang melakukan kejahatan terhadap kita semua. Ini mengisyaratkan kepada kita semua yang tinggal di negeri-negeri selain Palestina bahwa kejahatan musuh itu menimpa kepada kita semua, menghantui kepada kita semua. Oleh karena itu kita semua wajib berlaku waspada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fangfiru thubatin aw infiru jami'an fa inna minkum laman la yubatti'annakum. Wahai orang-orang yang beriman, peningkatan kewaspadaan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah dinaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu khidrakum, ambillah kewaspadaan di kalangan kalian. Fangfiru thubatin, berangkatlah kalian dalam kelompok yang kecil. Awingfiru jami'an, atau berangkat dalam kelompok yang besar. Fa inna minkum laman la yubatti'annakum, karena di antara kalian masih ada yang berlaku berlambat-lambat melakukan persoalan ini, memandang persoalan ini dengan low respon, seolah tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan bisa jadi orang ini baru tersadarkan ketika celurit PKI itu ada di lehernya, baru mereka akan sadar kalau ternyata ancaman itu sudah begitu dekat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keadaan
yang menyebabkan jihad itu menjadi fardu ain. Para ulama, para a'immatul madzahib mengatakan, idza dahamal kuffar baldatan lil muslimin wastallauha aw ashrafu 'alaiha min ba'id wa kana 'adaduhum dhi'fai ahlaha yasirul jihad hina idzin fardu ainin. Apabila didapati musuh mencaplok negeri yang dimiliki oleh kaum muslimin, wastallauha, lalu mereka menguasainya, au asyrafu 'alaiha min ba'id, atau dia menguasai dari jarak jauh, wa kana 'adaduhum dhi'fai ahlaha au aqalla qalil, atau jumlah mereka 2 kali lebih besar atau lebih kurang sedikit. Yasirul jihad hina idzin fardhu ainin. Jihad pada waktu itu berubah menjadi fardu ain. Jihad pada zaman itu berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ainin. Apa artinya ini? Ini adalah kewajiban untuk istighfar, mandatori untuk berjihad, sudah ada di tengah kita, sudah ada di depan kita. Musuh sudah mulai mencaplok negeri yang ditempati oleh kaum muslimin, atau setidaknya musuh mulai mengendalikan dari jarak jauh. Apa yang disampaikan oleh guru kita, pengamat dan pakar PKI Ustadz Alfian Tanjung, tentang adanya ancaman Presiden Xi Jinping kepada presiden kita, menekan secara habis-habisan, sebagaimana yang telah terungkap di dalam media ini bisa dimaknai melakukan pengendalian dari jarak jauh. Apalagi sudah dengan secara konkret beberapa tenaga-tenaga asing yang dimasukkan, yang oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, mereka adalah kombatan-kombatan perang yang bisa jadi suatu saat mengancam terhadap diri kita semua. Ditambah lagi dengan berbagai persoalan ekonomi yang kita dicekik dengan hutang yang tanpa henti, dan ini menyebabkan kita dikendalikan oleh negara-negara adidaya tersebut. Maka tidak ada kata lain, tidak ada ucapan lain kecuali semua kita, semua rakyat bangsa Indonesia ini kembali menggelorakan resolusi jihad sebagaimana yang pernah dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada kaum muslimin, hingga kemudian mereka mengalahkan penjajah pada agresi yang kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang kita sebatkan ini tadi, kita sesungguhnya sudah pada posisinya untuk kita segera menyadarkan diri, menyiapkan diri untuk melawan kejahatan itu yang ada di depan kita. Sahabat Nabi Amr bin As kembali saya angkat di dalam majlis ini karena begitu pentingnya terhadap ucapan yang beliau sampaikan sesaat setelah terjadinya Fathu Mesir, pembukaan kota Mesir. Beliau mengatakan, wa'alamu annakum fi ribatin ila yaumil qiyamah. Ketahuilah wahai saudaraku, kalian harus tetap siaga sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Likasratil a'da'i haulakum, karena begitu banyak musuh yang ada di sekitar kalian. Wa tasawwufi qulubihim ilaikum wa ila darikum, dan begitu besar ambisinya mereka kepada negeri kalian dan kepada kalian semua. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan sahabat Nabi Amr bin As ini diucapkan sesaat setelah memenangkan pertarungan tersebut, sesaat setelah melakukan pembukaan kota Mesir dan dalam keadaan menang. Bagaimana dengan kita yang sedang terburuk, yang di tangan kita semua lepas kekuasaan Islam ini? Sejatinya kita jauh lebih wajib daripada saat Amr bin As radhiyallahu anhu mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih musuh-musuh ini
sudah melakukan kejahatan secara masif, melakukan kejahatan tanpa batas, maka ini masuk pada kategori daf'us sa'il, lebih penting dari segalanya, yaitu melakukan pembelaan dari kejahatan musuh. Andipun kejahatan musuh ini yang melakukan orang Islam, kemudian melakukan kejahatan terhadap orang Islam, maka kita diizinkan untuk membalasnya. Ittafaqal fuqaha ala annahu la yajuzu abadan an tastalima li insanin yuridu ay yantahika irdah. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak diperkenankan sama sekali an tastalima li insanin yuridu ay yantahika irdah, yang mereka ini akan menghabisi harga diri kita. Padahal fisiknya masih ada, hartanya masih ada, bahkan bisa jadi darahnya tidak tertumpahkan, hanya harga dirinya yang dihilangkan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau di zaman kita ini 5 maqasidus syariah yang ditetapkan oleh agama untuk dilindungi ini, 5-5-nya ini sudah diterjang dan sudah dihabisi oleh musuh-musuh kita. Yang pertama adalah ad-din, agama. Yang kedua adalah ad-dima, darah sudah ditumpahkan. Yang ketiga adalah al-ahlu, keluarga yang kita miliki dan kita sayangi. Ada di antara mereka yang sudah dihinakan oleh musuh-musuh ini. Yang keempat adalah al-mal, harta bendanya diserobot oleh mereka, baik dengan cara terang-terangan ataupun tersembunyi. Dan yang kelima adalah al-ird, harga diri. Kelima-limanya ini menurut kaidah agama kita tidak boleh kita serahkan kepada siapapun yang melakukan kejahatan, termasuk yang melakukan kejahatan itu mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aduwwus sa'ilu alladhi yufsidu ad-dina wad dunya la syai'an aujabu ba'dal imani min daf'i. Musuh yang berlaku jahat, musuh yang telah berlaku kejahatan terhadap kita, la syai'an aujabu ba'dal imani min daf'i. Tidak ada satu kewajiban yang paling wajib setelah kita mengatakan saya beriman, kecuali melakukan pembelaan dari kejahatan musuh itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila seorang penjahat itu idza ja'akum fi wahnin minal lail, pada suatu malam, wa zaujatuka fi siyabin naum, sedangkan istrimu dalam keadaan pakaian tidur, kemudian fayakshifu ghita'aha, lalu seseorang itu yang pengen mencari Anda itu menyingkap terhadap kelambu ataupun selimut istri kita, walaupun itu seorang muslim, maka lawan dia. Fa in qutila, kalau dia yang terbunuh dia berada di neraka. Fa in qutilta fa antas syahid, kalau engkau yang terbunuh maka kemudian engkau adalah mati syahid. Begitulah kaidah daf'us sa'il. Karena Nabi kita bersabda dalam riwayatnya yang sahih, man qatala duna malihi fahuwa syahid, wa man qatala duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qatala duna irdihi fahuwa syahid, wa man qatala duna dammihi fahuwa syahid, wa man qatala duna dinihi fahuwa syahid. Jadi siapa saja yang berperang, yang membela dirinya untuk melawan kejahatan dari kejahatan musuh ini, karena membela hartanya, karena membela harga dirinya, karena membela keluarganya, karena membela terhadap darah yang mereka miliki, non agama, fahuwa syahid, dia adalah mati syahid. Bagaimana kalau membela di saat agama kita ini sudah dilecehkan, maka jauh lebih mati syahid ketimbang yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hajj ayat ke-39, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu fa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan untuk kalian yang diperangi, diizinkan untuk kalian untuk berperang lantaran kalian dizalimi ataupun dianiaya. Diizinkan untuk melawan apabila mereka melakukan kejahatan. Memang benar umat Islam itu pantang untuk memulai, pantang untuk menjahati. Tapi bila mana ada kejahatan yang datang kepada kita, agama menjamin berdasarkan surat Al-Hajj ayat ke-39 ini untuk kita boleh melawan terhadap kejahatan itu. Apalagi kejahatan ini dilakukan oleh Israel, oleh kejahatan yang super jahat. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Sungguh kamu akan dapati manusia yang paling bengis permusuhannya kepada orang beriman adalah orang-orang Yahudi walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak tinggal diam terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kepada kita, ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratikal muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghaina al-'izzata li ghairihi adallana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini, khutbah iftitah saya, kami sebutkan satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an saat akan menerima kunci Baitul Maqdis atas kekalahan Heraklius yang pada saat itu dipertahankan oleh kaum muslimin, dan kemudian Al-Aqsa dipertahankan oleh kaum muslimin dan di kalangan para sahabat, hingga kemudian musuh-musuh itu takluk dan pengen menyerahkan kunci Baitul Maqdis itu ke tangannya langsung Khalifah Umar bin Khattab. Saat akan menerima kunci kejayaan ini, beliau ingatkan kepada sahabat-sahabatnya, beliau ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita semua ini dengan Islam. Wa mahma ibtaghainal izzata li ghairihi adallanallah. Sekiranya kita mencari kejayaan dari yang lainnya, niscaya Allah akan menghinakan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sadarlah kita semua, kita punya modal utama, punya modal kemenangan utama, yaitu Islam. Sebagaimana modal ini yang dipakai oleh Umar bin Khattab dalam menaklukkan Baitul Maqdis, dalam mengalahkan Heraklius terhadap kejahatan ini, dan modal itu masih ada di tangan kita. Bahkan Nabi mengisyaratkan dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadinya orang Islam memerangi orang Yahudi. Ini adalah isyarat Nabi SAW, pasti ini akan terjadi, dan ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Fayakhtabi'ul yahud wara'al hajar awis syajar. Orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulus syajaru awil hajaru ya muslim ya Abdullah, hada yahudiyun khalfi wa ta'ala faqtulhu.
wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kesinilah dan bunuhlah. Illal gharqada, sampai begitu mengerikan. Tinggal satu pohon yang tidak akan memberitahu. Seluruh pohon, seluruh batu akan memberitahu di mana tempat persembunyian, dan mereka akan terkencing-kencing, bahkan kemudian ketakutan luar biasa. Dan yang sekarang ini kita masih mendapati mereka melakukan, menghujani berbagai bom dan yang lain. Pada saatnya nanti kita akan memerangi mereka sebagaimana hadis Nabi SAW. Marilah kita persiapkan semua ini untuk kita menyongsong kemenangan tersebut. Pasti kita menang, pasti rakyat Palestina kita menang. Dan ini sudah dinas di dalam Al-Quranul Karim, dan ini sudah disampaikan oleh hadis Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di kita di sini, marilah kita pesan, sebagaimana pesan bagaimana agar napas panjang perjuangan ini terus membara di tengah kita. Suatu saat ketika Syekh Jamal, Dr. Jamal Al-Falistini datang ke kajian Joglo Ar-Rahmah, saya kebetulan yang didaulat untuk menerjemahkan. Beliau ketika ditanya bagaimana bangsa Palestina itu memiliki napas yang panjang dalam perjuangan melawan kejahatan musuh ini, maka beliau menyampaikan pesannya. Yang pertama adalah negeri yang kami tempati ini adalah negeri yang berbarokah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi negeri yang di situ ada Al-Aqsa itu diberkahi dan di sekitarnya. Lalu yang kedua, kami kemudian mempertahankan militansi ini melalui kantong-kantong pengadilan yang berbasis tahfidzul Quran yang terus ada di tangan kita, dan itulah yang menjadi kata kuncinya. Maka masukkan anak-anak kita, masukkan kemudian binaan-binaan kita ke kantong-kantong ma'had yang sudah kita siapkan ini, termasuk yang ada di masjid ini, karena itu menjadi basis militansi pergerakan kita semua. Dan yang ketiga, beliau ingatkan, berikanlah semangat kemampuan untuk para wanita-wanita ini melakukan injab, yaitu kemudian melahirkan yang banyak, karena ketika sebagian ada yang syahid, datang silih berganti kader-kader yang lainnya. Terima kasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.